Cirebon. Hancurnya interior gedung membuat lokasi ini sebagai sarang makhluk astral. Konon, penjaga gedung kerap diganggu oleh sosok wanita dan juga penampakan cahaya yang muncul secara tiba-tiba. Bahkan menyerang bila dianggap tidak sopan. Saya pernah ditepuk di ruang sebelah sana, tulang ekor saya, sampai saya tidak bisa jalan. Waktu saya buang air kecil sembarangan, saya tidak permisi dulu. Saya pikir ada teman saya yang mainan di situ kan, nepuk saya. Taunya, deh kok nggak ada siapa-siapa. Kebetulan yang jaga malam tempatnya kan di ruang tiket di situ. Kalau tidur itu sering ada yang lempar. Satu, kedua itu di tempat itu tempat bilas itu sering hampir tiap minggu. Itu di situ perempuan. Apakah keganasan makhluk gaib lokasi ini benar adanya? Saksikan pembuktiannya hanya di Masih Dunia Lain. Tak terawat yang kini menjadi tempat tinggal berbagai makhluk astral ini menyimpan jejak kemunculan sosok-sosok tak kasat mata. Konon, karyawan gedung pun pernah diserang makhluk gaib hingga mengalami lumpuh sementara. Sanggupkah peserta melawan rasa takut dan melewati uji nyali malam ini? Kami hadirkan secara langsung untuk Anda. Saya Nico Oliver. Inilah Masih Dunia Lain. In 5, 4, 3. Ya, Sarah, memang ruangan di dalam dengan ruangan di luar agak sedikit berbeda. Iya, tekanannya itu apa ya, sangat apa sih, saya merasa sih berat ya kan harus. Iya, iya. Mungkin kalau harus terbiasa. Residual energinya bermacam-macam di sini Iya, ya. betul. Ya. Sarah, Kawarin. Ya. Pemirsa, saat ini kami bertiga sudah berada di lokasi uji nyali pada malam ini. Kita akan sama-sama melakukan pembuktian. Dan saya akan meminta kepada teman-teman di control room untuk mematikan lampunya sekarang. Baik, Kang Arif dan juga Sarah. Ya. Mungkin
mungkin bisa diceritakan energi yang berada di lokasi ini. Tadi pada ketika saya masuk saya sempat mendengar bahwa Anda berdua berbincang energi yang ada di lokasi ini berbeda antara yang ruangan tempat kita berada dan juga ruangan luar. Mungkin saya akan mengajak Kang Arif dan juga Sarah untuk arah luar terlebih dahulu. Silakan. Ya. Mas Kado. Baik. Ya. Oke, Kang Arif, Sarah. Ya. Baik. Arif. Ya. Dari sini ya. Boleh, silakan. Silakan Sarah, luar situ, Kang Arif. Saya pribadi, kenapa Sarah? Apa ya? Tadi pas itu kayak ada tekanannya berbeda lagi ya Niko, dan berat apa sih ya? Saya nggak bisa jelaskan nih, sebelah kanan saya ini udah seperti ada yang megang gitu. Oke. Sosok apa Sarah? Ada nenek-nenek ya, ya? Ada nenek-nenek. Baik. Kak Arif mungkin bisa dijelaskan nggak sosok nenek-nenek yang mendekati Sarah? Apakah ini adalah sosok yang memang selalu berada di lokasi ini atau bagaimana? Iya. Insya Allah mereka adalah kaum jin Ya. yang mereka juga memiliki umur yang sama dan mereka juga akan mati ya, kuluman alaiha kan. Jadi dalam hal ini mereka kalau ditanya apakah tempatnya di sini, memang dari dulu dari sini. Sarah kenapa? Sarah? Iya. Saya mau interaksi ya. Ya, silakan. Ya, tolong jadi Kang Arif. Ya, insya Allah. Ya, bismillah. Gani. Sudah berapa tahun di sini? Oh, semenjak dulu hutan di sini ya. Ya, ini gini. Kaum jin sudah banyak di sini ya. Ya. Tapi ini gini, malam ini ada kehadiran beberapa tamu juga ya dari luar. Ya. Para syuhada, insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Insya Allah. Saya boleh tapi di sini kan? Ya. Saya di sini sudah aman. Nyai Gani, boleh saya bertanya? Kabarnya pernah ada karyawan di area sini yang melakukan tindakan sembarangan dan akhirnya diserang oleh penunggu yang ada di lokasi ini. Mungkin bisa dijelaskan kenapa? Itu kayak sembarangan. Kan banyak penunggu di sini. Sumpah kamu kayak gini. Ya karena nggak sopan, karena tidak mengindahkan keberadaan mereka, ya menganggap hal-hal itu sepele dan sebagainya. Gitulah sebetulnya mereka bukan mengganggu dalam hal ini, beda. Tapi kesopanan dan tata krama juga tidak hanya dibutuhkan untuk kepada manusia, tapi juga kepada seluruh makhluk alam ya, makhluk lainnya ya, seluruh alam semesta ini, insya Allah ya, baik yang nyata maupun yang goib. Jadi tentunya memang kita harus menjaga kesopanan ya Kang Arif ya. Insya Allah. Mungkin saya akan mengajak Anda berdua juga menuju ke area bagian dalam. Silakan. Terima kasih Nyai Gani. Silakan. Terima kasih. Gani, makasih ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarah? Ya. Sudah? Oke, baik. Kita kembali ke ruangan tadi tempat kita awal berdiri, Kang Arif dan juga Sarah.
Sebuah energi yang berbeda, saya rasakan juga hawa yang berbeda sekali. Bagi saya pribadi sendiri, ini ruangan ini terasa begitu panas. Iya, panas banget. Dan juga Sarah, apakah memang karena banyaknya energi negatif kah yang berada di lokasi ini atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, memang sekitar daerah sini ya, di luar sana juga memang banyak kaum jin dari jenis genderuwo, kuntilanak juga banyak, dan malam ini juga hadir insya Allah kaum jin dari golongan siluman, dan siluman kera, siluman harimau, siluman ular sudah ada juga di sini, berbagai macam siluman sudah ada. Baik, mungkin bisa dijelaskan keberadaan mereka, sosok-sosok tersebut, letak mereka, posisi mereka saat ini di lokasi kita? Di sekitar sini ada, di luar sana juga ada. Untuk area sini Kang Arif? Di area sini udah ada harimau beberapa. Di sebelah mana? Di sekeliling kamu nih, belakang itu juga ada. Sudah penuh ya Kang Arif ya? Ya, tapi ya kemana kita pergi dia akan menghindar sedikit. Dia menghindar sedikit. Dan apakah dengan hawa panas yang ada, emang energi negatif begitu tinggi, tapi tentunya pasti ada energi positif juga ya, terutama kalau kita perhatikan tadi ketika berinteraksi dengan Sarah, ini dinyatakan menjaga kesopanan. Insya Allah, kalau di sini juga ada apa namanya disebut kota wali juga, karena memang ada wali di daerah sini ya, dan mereka juga subhanallah ya, mereka para sidikin, para syuhada, para orang-orang soleh, dan mereka juga insya Allah juga hadir ya malam ini insya Allah. Pesan positif apakah yang ingin disampaikan juga Kang Arif? Sabar. Sabar dan syukur, itu yang disampaikan ya, 2 kata saja, sabar dan syukur. Jadi keberadaan makhluk jin di sini juga ya, mungkin ya, wallahu alam ini rahmat ya, ketemunya dengan kita, wallahu alam tidak ada yang merencanakan dalam sisi pribadi saya, tapi memang Allah yang merencanakan, berkehendak untuk bertemu di sini. Dengan kesabaran mereka, mudah-mudahan malam ini kita akan doakan mereka insya Allah ya. Kang Arif dan juga Sarah, artinya kita sama-sama menyatakan bahwa energi yang ada dalam area ini cocok sebagai lokasi uji nyali? Ya, setuju. Insya Allah cocok nih, kalau di sini dan luar sana juga cocok. Baik. Nah, sekitar sini lah. Sekitar sini memang begitu padat energinya ya. Baik, Kang Arif dan juga Sarah, saya akan minta kepada teman-teman di control room saat ini untuk menyalakan lampunya kembali. Ya. Silakan teman-teman control room. Baik. Kang Arif, Sarah, seperti kita sudah tahu bahwa lokasi ini cocok sebagai lokasi nyali. Saya akan periksakan Sarah juga untuk menjemput peserta pertama kita. Silakan Sarah. Sarah, sebentar boleh. Terima kasih. Kang Arif, dengan energi yang begitu padat di lokasi ini, kira-kira interaksi apa saja yang mungkin terjadi kepada peserta? Apakah akan kuat atau bagaimana? Ya, kalau interaksi tentunya akan ada macam fenomena suara, penampakan secara wujud, dan gangguan mungkin juga ke dalam jasmani dan rohani mereka. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa interaksi yang mungkin saja terjadi kepada peserta di lokasi ini memang berbagai hal bisa terjadi ya? Ya, baik. betul. Dan memang baik, Sarah sudah tiba dengan peserta pertama. Ya. Silakan, ikuti saya. Terus saja. Silakan. Ke depan. Baik. Saya akan membuka penutup mata Anda. Lihat ke bawah terlebih dahulu. Sesuaikan pandangan Anda dengan cahaya Anda. Ya. Sebentar. Baik, sebentar. Sudah nyaman? Belum. Pelan-pelan, lihat bawah dulu. Baru secara perlahan naik ke atas. Pelan-pelan. Ikuti tangan saya. Baik. Dengan siapa? Fitriana. Fitriana. Baik, Fitriana, Anda adalah peserta pertama di lokasi uji nyali pada malam ini. Sarah mungkin bisa menjelaskan keberadaan sosok apa saja yang ada di sini. Tadi memang sempat berinteraksi dengan salah satu penunggu di sini ya Kang Arif. Iya. Saya bilang menunggu di sini itu sosoknya, saya melihatnya sih sosok nenek-nenek tadi.
di sini, dan memang kalau yang lain memang saya melihat penampakan yang lain banyak ada kuntilanak juga gitu. Jadi memang sudah penuh di sini. Baik, Fitriana, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Sudah. Dan tentunya selama Anda melakukan uji nyali, kami juga akan memberikan lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda. Silakan pegang. Anda sudah siap? Siap. Fitriana, Iya. selamat beruji nyali. Sekarang kita akan verifikasi. Assalamualaikum. Halo. Ini ruangan apa ya? Assalamualaikum. Maaf ya, saya di sini nggak ganggu kok. Aku di sini baik. Halo. Ini kayak seperti ruangan yang apa ya? Kayak bekas kamar mandi. Di sini banyak sekat-sekat yang ada di sini. Kemudian apa sih? Tempatnya juga kotor ya. Tapi ini di bawah itu sudah keramik. Cuman kotor sekali. Bisa dilihat dari kamera saya. Nah, kemudian di sini juga atapnya itu pada bolong-bolong. Terus pokoknya di sini tuh kayak yang udah lama banget nggak dipakai gitu tuh. Nah, ini tuh kayak semacam bekas toilet menurut saya mah. Iya, ini tuh biasanya tempat toilet cowok. Biasanya di sini mungkin sekarang udah dirusak. Oke, kita sebelah sana ya. Nah, di situ di sini kayak tempat ruang kosong. Ruang kosongnya itu kotor ya. Banyak ini apa sih? Ini tanah, banyak tanahnya. Kayak orang yang nggak disapu-sapu. Kenapa sih nggak ada yang mau nyapu? Nah, kalau di ruangan ini itu, jadi di sini itu kayak semacam ruangan terbuka. Jadi di sebelah kiri saya itu ruangan terbuka, pokoknya nggak ada tembok. Saya nggak bisa ke sana. Dan di sana itu terdapat pohon-pohonan. Ya bukan pohon sih, tanaman gitu ya, kayak rumput kayak gitu. Di sana itu mungkin kesananya tempat terbuka gitu. Jadi mungkin itu jalan keluar masuknya. Di sini ada 2 pintu, nggak tahu ini pintu apa. Kemudian ini kayaknya kamar mandi juga. Di sini tuh ruangannya lebih tertutup. Jadi sepertinya ini tuh toilet gitu tuh ya. Iya, bisa dilihat. Ini sebuah toilet. Memang di dalam itu lebih berantakan. Jadi saya nggak bisa masuk ke sana. Barangkali bahaya soalnya atapnya itu sangat rusak sekali. Berbeda dengan di sini. Tuh. Ini apa lagi? Tuh, nggak tahu ini apa. Kayaknya ini tuh cat yang sudah mengelupas. Iya, cat seperti yang mengelupas. Kita balik lagi yuk, ke sana yuk. Enak deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi selama ini sih belum merasakan apa-apa ya. Mungkin nanti. Halo, permisi. Di sini ada siapa? Saya mendengar suara besi yang ditabuh-tabuh. Arahnya itu dari sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya. Sudah berhenti. Mungkin dia tahu ada saya di sini, makanya takut.
Nah, iya toiletnya sudah ini pakai toilet dudukan. Apa ya namanya? Nggak tahu, saya mah orang kampung dah nggak ngerti. Iya, pokoknya di sini tuh kayak semacam toilet lah. Jadi ini tuh kayak ruang apa ya? Iya kayaknya bekas tempat wisata atau apa sih itu? Pokoknya banyak toilet. Saya udah nyali di toilet nih. Ayo kesana lagi yuk. Barangkali ada sesuatu. Tuh kan, kotor banget tempatnya. Tuh, bisa dilihat ya dari ini kamera yang ada di kepala saya. Mana lagi ya? Nah, di sini tuh ada jendela, cuman karena mungkin tertutup plastik. Terus di sini juga banyak coretan-coretan. Nggak tahu sih di tempat apa. Apa sih itu? Aku belum merasakan apa-apa di sini. Hai, halo, ada siapa di sini? Ayo dong, kemari sih. Kita bareng-bareng di sini. Hai, nggak apa-apa kok, kita berteman aja. Kata Allah juga bareng-bareng aja kan? Ayo sini. Masa nggak ada apa-apa? Sini sih, tapi jangan ngagetin ya. Nggak apa-apa, sini aja. Datang baik-baik. Ayo kesini lagi lah. Tuh, ini juga kayaknya bekas ini ya, listrik, aliran listrik. Hai, ada siapa sih? Halo, Mbak, Mas, kesini sih. Ada siapa aja di sini? Kenalan yuk. Mas, saya jauh-jauh datang dari Indramayu, masa nggak ada apa-apa? Halo, ini ada pintu. Tendang kayak pintunya atau gimana? Pokoknya yang ada suara kayak apa? Masa baru dengar suara sekali? Tuh, tempatnya memang kotor. Tapi kalau misalnya dibersihkan mah ya mungkin masih bisa dipakai. Halo, ada siapa? Jing, masa nggak ada siapa-siapa? Ini di mana sih? Mbak, Mas, barangkali ada yang mau kesini? Gak apa-apa, tapi jangan ngagetin ya. Ya Allah, salah ke siapa-siapa aja ya. Halo, masa gak ada apa-apa sih? Apa belum? Sini deh. Tuh, adanya suara jangkrik. Kalau jangkrik nanti jagonya juga ikutan keluar. Halo, Mas, Mbak, siapa sih? Temenin aku sini, nggak apa-apa. Tapi jangan ngagetin ya. Ih, pada diem aja. Sini nih, nggak apa-apa, dari luar datang. Apa sih itu tuh? Nggak tahu ya tempat apa he. Itu tuh tembok. Jadi di sana tuh bukan tempat bebas. Di sana itu masih ada tembok tinggi banget. Cuman memang di bagian sananya itu ada apa sih? Pokoknya kayak ada pintu. Cuman di sini lebih lebaran lagi lah, ukuran 2 meter. Tapi nggak tahu nih apa. Oh, apa sih ini? Oh bukan. Iya. Iya. Coba lagi yuk, sana yuk. Barangkali ada yang mau nemenin aku di sini. Halo, udah ada siapa? Masa nggak ada siapa-siapa? Coba kesini yuk. Tuh kan, itu kotor banget ruangannya. Tuh, jadi itu kayak bekas keran ya, keran air di sini tuh. Banyak sawang. Tapi memang tempatnya kalau menurut aku mah udah bagus dah, udah modern. Soalnya sudah pakai keramik semua. Temboknya nih, tuh kan,
Masih bagus, Je. Kok nggak dipakai? Itu apa di atap? Gak ada apa-apa. Lagi yuk, ke sana yuk. Pemirsa denger sesuatu nggak? Coba ya. Tuh, gak ada apa-apa. Belum sih. Hai. Ada siapa di sini? Ada siapa sih? Sini sih. Gak apa-apa sama aku. Kalian baik kok. Aku juga baik. Aku nggak bakalan macem-macem. Aku di sini cuma pengen tahu aja di sini tuh ada siapa. Terus sini tuh bekas apa? Barangkali kalian bisa jelasin. Hai. Duh, ini kotor banget lagi. Oh, ini lantainya sudah rusak. Jadi di sini tuh ada keramiknya sudah pada lepas. Kemudian apa lagi ya? Kalian nggak kesini-sini, Je. Sini sih. Barangkali ada apa, kek? Ah, nggak apa-apa. Aduh, lilinnya nih.